Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel guys. Boom. Terima kasih kepada mereka yang sudah klik di dalam video pada kali ini. Ini merupakan salah satu video reaction daripada Uncle. Perkenalkan diri Uncle. Uncle adalah sebagai Uncle Reaction, berasal daripada Sabahan, Malaysia. Sebelum kita lanjutkan kepada inti videonya, pada mereka yang tengah menonton ini, Uncle mendoakan supaya anda diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki, sentiasa dipermudahkan segala urusan apa yang anda lakukan. Terima kasih. Hatur nuhun guys. Alright guys, jadi kita akan teruskan kepada lanjutan video, dan ini merupakan salah satu saranan dan juga cadangan daripada sahabat subscriber Uncle. Terima kasih kerana anda sentiasa komen dan juga memberikan link untuk kita mempelbagaikan lagi video-video reaction. Dan pada kali ini guys, kita akan lanjutkan kepada video reaction Uncle, yaitu berkenaan tentang inilah 5 alasan pasukan khusus Denjaka di segani dunia. Jadi guys, ini adalah salah satu orang kata ataupun orang bilang alasan kukuh khusus Denjaka. Jadi ini pun salah satu pertama kali jugalah ya, pertama kali Uncle melihat ataupun membuat reaction kepada pasukan khusus Denjaka. Dan anda boleh turunkan komentar anda di bawah apakah yang dimaksudkan Denjaka. Tetapi kalau kita Uncle ada membuat sedikit apa orang kata research lah ataupun kajian bahawa Denjaka ini merupakan salah satu TNI Angkatan Laut kalau tidak silap. Kalau salah maafkan Uncle. Anda boleh turunkan komentar untuk memberikan info-info selanjutnya. Jadi guys, ini adalah 5 alasan, mungkin manalah tahu, mungkin kepada penonton Uncle dalam video pada kali ini ingin memohon ataupun masuk untuk menjadi seorang pasukan khusus Denjaka. Inilah salah satu 5 alasan yang perlu kita ketahui untuk kita manalah tahu memohon sebagai pasukan khusus kan. Jadi apa kata kita sama-sama saksikan apakah 5 alasan pasukan khusus Denjaka di segani dunia. Oke, jom kita lanjutkan guys. Oke guys, jom. Halo guys, balik lagi nih sama channel kesayangan kalian, calon alumni. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka adalah pasukan khusus milik TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan sangat luar biasa nih guys. Denjaka salah satu TNI Angkatan Laut. Wah, oke guys. Nama Denjaka milik TNI AL Indonesia ini sudah sangat terkenal sampai kancah dunia. Nah, kali ini kita mau membahas sesuatu tentang Denjaka, yaitu alasan mengapa pasukan Denjaka disegani di dunia. 5 alasan mengapa pasukan Denjaka disegani di dunia. Inilah yang buatkan Uncle penasaran, sebab kalau kita lihat sebelum-sebelum ini Uncle pun ada banyak juga membuat video-video reaction seperti Kopassus dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu pertama kali ya Uncle ingin membuat reaction kepada 5 alasan mengapa pasukan Denjaka. Oke, kita lanjutkan guys. Kelima, wajib ber-IQ tinggi. mesti mempunyai IQ tinggi guys. Selain punya ketahanan fisik yang luar biasa, prajurit Denjaka juga harus benar-benar memiliki IQ yang sangat tinggi tuh guys. Bahkan disebut-sebut dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi di Kawah Chandra di Muka Situbondo, cuma sedikit yang memenuhi kualifikasinya tuh guys. Pasalnya Denjaka ini memang bertugas dalam penyusupan di daerah operasi. Maka mereka harus dibekali kemampuan intelijensi yang mumpuni agar bisa mengatasi masalah dengan sangat cepat, baik secara individu maupun secara kelompok tuh guys. Saat proses pendidikan pun calon anggota Denjaka hanya mendapatkan teori di dalam kelas sebesar 20% saja. Sisanya calon prajurit Denjaka akan berlatih langsung di dalam hutan, laut maupun udara tuh guys. Keempat, prajurit pilihan. Oke. Satu personel sama dengan 120 TNI biasa. Itulah sebutan untuk para prajurit Denjaka tuh guys. Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, para personel Denjaka memang merupakan orang-orang pilihan dan terbaik dari satuannya tuh guys. Para personel Denjaka berasal dari personel terbaik yang semula sudah bertugas di satuan pasukan khusus TNI Angkatan Laut, yakni Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Intai Amfibi Marinir atau Taifib. Kemampuan satu personel Denjaka digadang-gadang setara dengan 120 tentara TNI biasa.
Tugas utama pasukan elit ini adalah menanggulangi semua aspek teror, terutama yang terjadi di wilayah perairan Indonesia tuh guys. Ketiga, latihan keras dan mengancam latihan nyawa. keras. Saat berlatih di laut, calon prajurit Denjaka ini harus bisa mengatasi terpaan ombak yang biasanya menghanyutkan perahu para nelayan dalam kondisi kaki dan tangan terikat tuh guys. Kaki dan tangan diikat guys, berenang di laut. Biasa dilakukan di Laut Banyuwangi. Mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya. Selain itu mereka juga dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan belantara tuh guys. Di hutan belantara. Jangan membayangkan calon anggota Denjaka ini membawa perbekalan yang cukup. Pasalnya saja mereka hanya membawa garam saja tuh guys. Mereka pun benar-benar harus mencari sendiri di dalam hutan untuk keperluan air minumnya. Biasanya proses pelatihan di hutan ini dilakukan di alas purwo. Saat bertahan hidup selama berhari-hari, mereka kadang memutuskan untuk berburu binatang buas, layaknya seperti ular. Wah, sangat luar biasa ya guys. Mereka juga pandai menggunakan kompas dengan tepat sasaran. Proses pelatihan menggunakan kompas akan dilakukan di Banyuwangi sampai ke Surabaya. Selain pelatihan di laut dan di darat, prajurit Denjaka juga harus melakukan pelatihan udara. Bukan pada siang atau sore hari. Calon prajurit Denjaka saat pelatihan harus melakukan terjun bebas di malam hari. Yang kedua, dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. ilmu kejiwaan. Selain penugasan ilmu bertempur, Denjaka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus tuh guys. Sebelum melancarkan serangan, biasanya diajukan tim pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan sang teroris. Di samping agar tahu apa yang dituntut, dari negosiasi dapat juga diukur waktu yang cukup lama agar unit serbu sempat menyiapkan diri sebaik mungkin. Tak hanya itu, para negosiator juga bertugas membaca kemampuan, kekuatan tipu muslihat, sekaligus kelemahan sang teroris. Bila upaya negosiasi berujung pada kebuntuan, unit serbu segera dikerahkan. Unit ini terbagi atas 3 tim, yakni tim atas air, bawah air, dan lintas udara. Masing-masing tim beranggotakan selusin prajurit dengan spesialisasi beragam. Mulai dari penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik, dan teknologi informasi. Ada banyak sandi yang dipakai dalam operasi Denjaka. Isyarat operasi bisa disandikan dengan kilat, penundaan dengan mendung, dan dilanjutkan dengan cerah. Pertama, lumpuhkan musuh dalam 15 lumpuhkan menit. musuh dalam 15 menit. Wah, Waktu yang dibutuhkan oleh ketiga tim serbu Denjaka sejak masuk ke lokasi sasaran, menggelar serangan dadakan hingga evakuasi personel biasanya tak lebih dari 15 menit tuh guys. Layaknya satuan anti teror, tim serbu mengandalkan persenjataan yang cukup mumpuni dalam pertarungan jarak dekat. Beragam pistol otomatis, granat asap, granat kejut hingga senapan mesin ringan masuk dalam inventaris tuh guys. Tim serbu juga memanfaatkan sejumlah peralatan pendukung. Daftarnya sih cukup standar, yakni perahu karet bermotor, peralatan selam lengkap, peralatan para lengkap, komunikasi elektronik, senter kedap air, navigasi GPS, serta pengendus malam navigasi. Tak hanya operasi anti teror dan anti sabotase, Denjaka dapat pula dilibatkan dalam operasi rahasia jenis lain berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Meski begitu, keberadaan satuan ini terkesan dirahasiakan. Bahkan penugasannya pun seringkali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh markas besar TNI itu guys. Oke guys, jadi itu salah satu lah ya 5 alasan ya mengapa Denjaka pasukan khusus Denjaka disegani di dunia. Jadi ini merupakan salah satu yang perlu kita jadikan sebagai sandaran untuk pengetahuan lah kepada mereka-mereka yang manalah tahu mungkin ingin menjadi salah satu pasukan khusus Denjaka. Jadi kalau kita nampak di sini ya guys, Denjaka ni sebenarnya dia mesti melalui tahap-tahap yang cukup mencabar lah, bagi angka sangat mencabar. Selain daripada mempunyai pendidikan ataupun IQ yang sangat tinggi, dia mestilah juga pandai berdikari di laut dan juga di udara dan juga di hutan.
Kalau di laut pula, salah satu yang disebutkan oleh admin tadi ialah diikat tangan dan dibuang ke laut dan berdikarilah untuk menyelamatkan diri. Oh, memang sangat-sangat seperti mengancam nyawa lah bagi mereka yang manalah tahu ada beberapa Kopassus ataupun TNI itu sendiri ingin memasuki salah satu pasukan khusus tentang Denjaka ni lah. Jadi angka sangat respect disebabkan Denjaka ni merupakan salah satu pasukan khusus yang sangat disegani di dunia. Belum tentu lagi bila mana kita melihat mereka yang melalui daripada latihan sebentar tadi ataupun perkara-perkara syarat-syarat dia, dan Uncle pun mendapat tahu juga belum tentu lagi semua orang dapat lulus dalam penilaian untuk memasuki pasukan khusus Denjaka. Jadi kalau rasa info yang Uncle sampaikan ini mungkin ada kesilapan dan sebagainya, maafkan Uncle. Anda boleh turunkan komentar di bawah, manalah tahu mungkin ada beberapa info yang boleh dikongsikan bersama sebagai salah satu ilmu pengetahuan kepada kita lah. Jadi guys, sehingga dengan itu sampai di sini sahajalah untuk perkongsian Uncle kepada penonton Uncle, kepada sahabat subscriber Uncle. Anda boleh turunkan komentar Anda boleh turunkan link kalau ada beberapa video yang bakal Uncle correction. Dan terima kasih kerana menonton. Sehingga dengan itu kita berjumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.